Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu mengenai autentikasi. Mungkin kalian semua sudah pernah dengar ya autentikasi. Jadi autentikasi atau authentication sebenarnya berasal dari kata authentic yang berarti asli, original. Sehingga ketika kita masuk ke dalam IT, biasanya autentikasi itu dilihat sebagai proses untuk memastikan keaslian atau kebenaran. Kalau di sini bisa diartikan proses untuk memastikan keaslian atau kebenaran pengguna yang mengakses aplikasi. Seringkali kalau kita melakukan autentikasi, kita melakukan pengecekan dulu untuk username dan password dari pengguna tersebut. Apakah memang sudah sesuai dengan yang ada di data ataukah belum? Nah, jadi yang bisa mengakses website atau aplikasi kita hanyalah orang-orang yang memang sudah memiliki akses berupa username dan password. Nah, di Laravel kita bisa menambahkan autentikasi tersebut dengan cara yang sangat mudah. Kita tidak perlu membuat lagi fungsi-fungsi login, fungsi registrasi, fungsi forgot password. Kita tinggal menambahkan atau menjalankan beberapa komen saja dan nanti semua itu akan ditambahkan secara otomatis, secara lengkap. Jadi nanti akan ada registrasi, login, forgot password, ya. Di sini ya. Jadi nanti akan ada layout applet. Ini adalah view yang view masternya. Jadi jika kalian sudah punya view master sendiri, nanti akan tetap ditambahkan ini. Kalau misalkan namanya dan letak foldernya sama, silahkan diubah agar nanti tidak tertumpuk ya milik kalian. Kemudian nanti akan ditambahkan email blade.php, reset blade, kemudian login blade, register blade, dan home blade. Nah, jika kalian juga punya yang namanya home blade, berarti nanti home-nya silahkan kalian ubah. Kemudian nanti akan ditambahkan controller juga yang namanya home controller. Sama seperti home blade tadi, ketika namanya sama silahkan diubah dulu agar tidak tertumpuk. Kemudian nanti di roots-nya akan ditambahkan suatu root baru untuk autentikasi. Oke. Jadi jika kalian buka dari file kalian ya, misalkan kalian punya home controller yang kemarin yang sudah ada cache-nya, nah itu nanti kalian namakan dengan nama lain saja agar tidak tertumpuk. Kalau di punya saya namakan home controller 1 dulu biar tidak tertumpuk. Kemudian di bagian view-nya, kemarin saya sudah punya home yang bisa mengeluarkan konten dari artikel ya. Nah, itu nanti berarti kita ubah saja namanya agar nanti milik kita tadi tidak tertumpuk dengan bawaan home login yang diberikan oleh Laravel. Jadi tipsnya seperti itu. Jika namanya sama, kalian ubah dulu. Kemudian jika sudah selesai, kalian bisa langsung menjalankan PHP Artisan UI View ya. Kalian bisa menjalankan lewat CMD dan mengubah ke folder tempat Laravelnya dulu. Mungkin ini saya salah ini ya. Atau kalian bisa langsung pakai di terminalnya VS Code. Jika pakai VS Code, ya gitu ya. Pokoknya nanti kalian silahkan masuk ke situ dulu. Setelah itu dijalankan PHP Artisan UI View Out. PHP Artisan. Seperti ini. Nah, nanti jika sudah dijalankan, akan muncul, ini tidak saya jalankan karena saya sudah
menjalankan sebelumnya, akan muncul scaffolding complete seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian jalankan npm install. Ya, jadi jalankan npm install. Silakan di enter. Jika proses npm install sudah selesai, baru dijalankan yang bawahnya ini, npm run dev-nya. Nah, jika sudah selesai, nanti otomatis halaman di project kalian akan bertambah seperti itu. Jadi nanti akan ada home yang seperti tadi ya, home-nya nanti akan menampilkan bagian controller, maksudnya akan menampilkan halaman login, kemudian ada home controller juga. Dan kalau kalian lihat di sini di bagian view out, ini akan ada login, register, verify, dan lain-lain. Kemudian di webnya ini juga kalian ubah dulu untuk mencobanya. Kalau misalkan kemarin untuk slash saja kalian buat untuk home controller kalian dengan nama home, sekarang kita komen dulu, bisa kita coba untuk menampilkan home bawaan dari login seperti ini. Kemudian di-set juga untuk slash home-nya. Jadi slash home-nya kalian buat dengan home controller index dulu. Jadi slash home yang sudah kalian buat sebelumnya itu juga kalian komen dulu. Sehingga nanti kalau memang sudah jalan fungsinya, kalian bisa memodifikasi lagi agar login, forgot password, registrasinya nanti akan sesuai dengan project CMS yang kalian buat. Nah, kalau sudah, mungkin kita bisa menjalankannya dulu ya. Nah, kita juga bisa lihat di database sebenarnya ketika kita menambahkan UI yang sebelumnya, ya, waktu kita menambahkan UI itu sebenarnya sudah ditambahkan juga untuk bagian autentikasi ini. Jadi mungkin kalau kalian lihat di bagian database migration, nah di sini ada 2014 create user tabel dan create password. Ini sebenarnya sudah ada bawaan di Laravel. Jadi ketika kita kemarin melakukan migrate, otomatis akan ada tabel user dan password reset di sini. Ini sudah bawaan dari Laravel. Jadi nanti akan ada seperti ini. Untuk passwordnya juga akan langsung di kodekan seperti ini ya. Jadi tidak menyimpan passwordnya secara langsung, tetapi sudah dibuat seperti ini oleh Laravel. Oke, kalau misalnya sudah, nanti kalian bisa buka di localhost 8000. Jangan lupa untuk mengubah routingnya dulu seperti tadi. Kemudian nanti akan keluar seperti ini. Jadi ini tuh bawaan ya, tulisan luar ini udah bawaan dari sana. Kemudian kalian bisa langsung nyoba loginnya kalau kalian sudah punya password. Nah, nanti dia akan kembali lagi masuk ke home, tetapi di sini akan ada nama kita. Jadi ini sudah otomatis ada dan kita bisa langsung melakukan logout seperti ini. Nah, kalau kita logout, katakan keluar login dan register. Waktu login juga sudah otomatis ada forgot password ya. Jadi seperti ini, bisa kita langsung lakukan reset link atau reset password dari account kita.
Kemudian kita juga bisa langsung register di sini. Ketika kita register, maka nanti di tabel user di sini akan ditambahkan user baru seperti itu. Jadi semua langsung ada. Nah, tetapi ini kan bentukannya masih bawaan dari Laravel, sehingga nanti di job sheet yang harus kalian kerjakan setelah kalian berhasil menambahkan autentikasi seperti tadi, kalian ubah sesuai dengan project yang telah kalian buat kemarin. Sebaiknya kalian menggunakan project yang sudah terakhir ya, versi terakhir. Jadi agar nanti waktu UTS kalian tidak usah menambah-nambah lagi. Jadi dari yang terakhir kuis kemarin bisa langsung kalian modifikasi seperti ini. Nah, nanti sehingga waktu kita login ya, loginnya mungkin bisa kalian sesuaikan dengan template yang kalian pakai. Registernya juga seperti itu. Kemudian karena tadi waktu login kita kan hanya mengeluarkan home yang seperti ini. Nah, ini nanti home-nya bisa kalian ubah menjadi home yang sebelumnya kalian buat, yang berisi artikel-artikel dari CMS kalian. Nah, karena hari ini materinya cukup sedikit ya, kalian cuma cukup menjalankan tiga komen ini saja dan memodifikasi halaman CMS kalian. Nah, nanti bagi yang belum menggunakan Git, silahkan mencoba menggunakan Git. Nah, di sini sudah saya kasih link tutorialnya, silahkan dicoba. Kemudian nanti silahkan buat account GitHub-nya dan mendownload Git-nya dan menginstal Git-nya di komputer kalian. Nah, di sini tutorialnya dengan menggunakan VS Code. Jadi, memang VS Code itu sudah menyediakan komen-komen yang bisa langsung terhubung dengan Git. Jadi, jika kalian belum menggunakan VS Code, lebih mudahnya kalian mendownload VS Code dan nanti menggunakan VS Code. Tetapi jika memang kalian tidak berkenan menggunakan VS Code, silahkan mencari tutorial lain ya yang tidak menggunakan VS Code, karena memang di sini saya memberikannya khusus yang digunakan di VS Code. Jadi cukup itu saja materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Classroom atau juga bisa menanyakan lewat WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.